Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Tadi sudah diawali dengan beberapa bacaan-bacaan. Kalau melihat di jadwal itu materinya tawaf ifadah, sa'i, tahallul, kemudian tawaf wada. Tapi kemarin kepada para narasumber, para penyampai kelihatannya sudah disampaikan semua. Berarti materinya tuh kayaknya sudah selesai. Haji sudah selesai. Ya, materi haji itu semua Bapak Ibu yang saya hormati, calon Duyufur Rahman yang berbahagia. Saya baca ini tanggal 18 Januari, tawaf ifadah, sa'i haji, tahallul haji, kemudian tawaf wada. Tawaf ifadah sama dengan pada saat tawaf umroh, hanya pakaiannya sudah pakaian biasa, tidak berpakaian ihram. Sa'inya juga sama seperti sa'i pada waktu umroh, pakaiannya juga sudah pakaian biasa. Tawaf wada itu juga sama, tawaf 7 kali, pakaiannya juga biasa. Jadi sudah selesai, haji sudah selesai, ya, sudah selesai. Tapi saya akan selingi dulu Bapak Ibu sekalian bacaan-bacaan doa yang panjang-panjang, yang kalau sekiranya sulit dihafal itu jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Pakai bacaan-bacaan yang ringkas dan simple gitu. Misalnya aku pas tekan Mekah ndongone ndelok Ka'bah ora apal-apal, orang ndonga ora apa-apa. Nah gitu nggih. Ya pokoknya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah semaksimal mungkin diupayakan untuk diamalkan. Baik. Sambil menunggu Pak Kiai Subari, ya kita review saja bacaan-bacaan ini secara bersama-sama Bapak Ibu yang saya hormati ya. Karena mungkin saya ketemu tinggal hari ini, kemudian nanti ketemu lagi pada saat pendalaman, tanya jawab, apa saja yang harus diketahui, disiapkan, kemudian kita praktek, peragaan, selesai. Gitu. Mari kita lafalkan labbaika umroh dan hajan terus talbiyah bersama-sama. Mari. 1, 2, 3. Labbaika umrotan wa hajan. Terus talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa mau masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mulai tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ambil makom Ibrahim untuk tempat sholat. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin. Nah, mau ke sofa.
tatkala menaiki bukit Sofa. Mari. Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Tatkala di atas bukit Sofa, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wa'dah. Dah kan? Selesai. Ya, bacaan-bacaannya sudah selesai. Yaitu tinggal doanya. Tatkala wukuf di Arafah, nggih. Wukuf di Arafah, doanya disiapkan yang sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah senang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal itu. Nah, waktu kita berada di padang Arafah. Ya itu Bapak Ibu bacaannya. Monggo dihafalkan. Jadi besok di sana sudah nggak usah bawa kepean. Jadi posisinya enak. Tawaf itu ya sudah tawaf benar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata. Subhanallah walhamdu. Pendek-pendek itu insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah bisa. Baik. Saya kira proses haji caranya sama semua. Tawaf ifadah juga begitu. Cuma waktunya kapan tawaf ifadah itu? Bisa setelah lempar jumroh tanggal 10 Zulhijjah. Andai kata kepingin langsung mau ke Mekah bisa. Tapi kita biasanya Bapak Ibu jamaah Indonesia yang saya hormati, kita melaksanakannya tawaf ifadah itu antara tanggal 13 ke atas. Karena tanggal 10, 11, 12 kita masih berada di mana? Di Mina. Kegiatannya adalah untuk melempar jumroh. Kalau nafar awal tanggal 12 kembali ke Mekah, tapi kalau nafar tsani tanggal 13 baru kembali ke Mekah. Itu caranya sama. Baik. Sambil menunggu rawuhnya Pak Kiai Subari, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang jarang disampaikan secara detail oleh para narasumber dan sok-sok malah kelewatan. Apa yang namanya membayar dam. Nah itu. Ini paling tidak kita itu harus tahu. Mudah-mudahan kita tidak terkena dam itu semua. Tapi mari kita pelajari bersama. Nah ini saya ambilkan dasarnya Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama saya baca, nanti yang kedua saya tak membaca artinya saja. Karena ini dasarnya perintah dari Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in asyirtum famastaysara minal hadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatum min siyami aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum.
tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha sadidul iqab. Nah, ini dasarnya kenapa kita harus membayar dam. Saya baca Bapak Ibu pelan-pelan artinya. Raketok. Pun rawuh kula tutug ne sithik nggih. Raketok. Raketok nggih. Nggih, orang gagas kula. Bulan sampai di sini. Asik dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jika kamu terkepung terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Nanti biar diterangke Pak Subari nggih. Pak Kiai Subari. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia cukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Nah, penjelasannya nanti ada. Kok iso angel digantine opo gitu. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Ya, wasab'atin rojaktum tadi itu ya, 7 hari setelah pulang di rumah. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Artinya orang-orang yang di luar Mekah, termasuk kita yang dari Indonesia. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Gitu. Ini artinya Bapak Ibu yang saya hormati. Lanjut Pak. Dalam pelaksanaan ibadah haji tidak bisa terlepas dengan apa yang namanya dam. Dam itu darah, kemudian secara istilah mengalirkan atau mengeluarkan darah, berarti amalan yang dilakukan adalah menyembelih hewan ternak. Ya, apa yang disembelih nanti biar diterangkan. Opo unta, opo sapi, opo wedus, gitu ya. Kambing maksud saya. Ya. Dam, ini pengertiannya dam saja, yaitu sanksi atau denda yang harus dibayar seseorang saat menunaikan ibadah haji atau umroh karena beberapa sebab. Ya. Meninggalkan suatu yang diperintahkan di dalam haji dan umroh. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan berihram. Kemudian yang ketiga, atau ada halangan pada saat akan menuju ke Mekah. Tadi di ayatnya kan begitu. Mau sakit kepala, mau ada sesuatu, halangan, tapi nggak sampai, maka harus membayar dam. Lanjut Pak. Ini sekilas. Dam nusuk. Ini harus diketahui. Kadang-kadang Bapak Ibu tanya, kula mboten sah tak korban teng Mekah mawon. Nah, ini perlu pengertian ya, perlu pengertian. Jadi dam nusuk atau dam ibadah dalam haji yang diwajibkan bagi seseorang yang menjalankan ibadah haji dengan cara tamatuk atau kiron. Dam ini bukan karena melakukan pelanggaran, melainkan untuk memenuhi ketentuan ibadah
haji. Jadi haji tamatuk atau haji kiron niku harus dengan dam, ya. Ada syaratnya dam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti biasanya damnya itu diambilkan dari mana? Uangnya. Kalau yang biasa kita koordinasikan itu, Bapak Ibu kan nanti masih dapat uang living cost kok, uang malah hidup hilang. Uangnya itu 1.500. Nah, ambilkan dari situ untuk dam nusuk ini. Biasanya ya rata-rata 450 sampai 500 real. Monggo nanti itu kapan. Nah, jenisnya menyembelih seekor kambing. Ya, pelaksanaannya kapan? Pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari Tasyrik 11, 12, 13. Beleh wedus. Itu dam nusuk, bukan karena pelang. Jadi sing tidak haji tamatuk karo kiron mesti kudu beleh. Nah, sebagai dam nusuk. Lanjut Pak, cepet cuma sedikit. Nah, dam isya'ah, denda yang diwajibkan bagi jamaah haji yang meninggalkan hukum wajib haji. Tidak niat haji atau umroh dari mikot. Misalnya gelombang pertama tidak niat dari Bir Ali. Tidak mabit di Musdalifah, sok ben nek iso ya mabit. Panitiane ya mandeke tenan turun nang Musdalifah tenan, ora mung dilewati tok. Mabit tidak mabit di Mina. Ya, kemudian tidak melompar jumroh. Nah, tidak melakukan tawaf. Sing niki kula rada ragu nih, Pak. Sing tawaf wadak niki lho. Nggih, nek ibu-ibu haid ora apa-apa, ora tawaf wadak tur ora sah kena dam. Nah, sini ki kula golek ini nang buku ijo cilik nika dereng ketemu. Mungkin kula takon Pak Kiai ben ditemokke. Nek ini memang masuk ya sudah. Tapi saya jarang sekali mendengarkan melihat nek lanang ya kudune wong wajib kok. Nek ora iso nglakoni kena denda nggih. Jenisnya napa? Seekor kambing. Lanjut Pak. Dam kafarat. Pengertiannya denda yang dikeluarkan atau yang harus dibayar dilakukan oleh jamaah haji yang melakukan sesuatu yang diharapkan selama menjalankan ibadah haji dan umroh. Napa mawon? 1. Larangan ihram. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki tidak boleh. Pas labbaika umrotan kan pakaiannya hanya 2 lembar. Tidak boleh pakai jahit. Memakai tutup kepala tidak boleh. Kita tidak boleh. Harus gundul, sirah kepala tok. Nah gitu. Panas pas neng, ya maksud saya tidak boleh menutup kepala gitu ben cetok ya gitu nggih. Menutup wajah bagi perempuan, auratnya ibu-ibu kan sudah jelas wajah nggih. Sama menutup kedua tidak pakai kaos tangan. Nggih hadise nggih enten niki. Ning niki memang debatable, enek sing ngono enek sing ora. Ning wonten hadise mangke juga biar dijelaske Pak Kiai. Memakai kaos tangan bagi perempuan pada waktu ihram tidak kita hanya sampai pergelangan tangan saja. Ning enek sing ora apa-apa nganggo kaos tangan, pun mengke ben diterangke Pak Kiai. Epek-epek niku sing ngendi? Terus punggung niku sing ndi, tangan sing ndi nggih gitu. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong rambut atau mencabut rambut, menikahkan mboten nggih Pak Lek nggih. Menikahkan atau nikah masuk nggih? Masuk ya. Termasuk menikahkan atau menikah pada saat ihram itu tidak boleh. Nikahe sah apa ora? Ora, wong ra entuk gitu. Nah, ora entuk. Lah hajine sah mboten? Nek ketoke insyaallah sah hajine.
Hajine sah, ning sing nikah atau sing dinikahke ora sah. Pun cetha niku mengke ben dimantepke Pak Kyai Subari. Damnya napa? Menyembelih seekor kambing atau membayar fidyah kepada 6 orang fakir miskin, ukurannya mereka sak apa setengah apa seperempat kilo atau 1,5 kilo dinggo wong 6 atau puasa 3. Puasane teng pundi? Teng mriko. Mriko niku pundi? Tanah suci. Tanah suci iku pundi? Oh Mekah nggih. Lanjut Pak. Membunuh binatang buruan. Ini sing arep dibunuh mriko napa nggih Pak? Wis ora enek no sing binatang buruan. Insyaallah tidaklah. Kita tidak terkena semua ini. Yang ada sana itu sekarang paling merpati, doro. Mabur terus. Ora entuk ngoyak-oyak nggih, kudu makani. Kucing nggih pating sliwer, sapa sing arep mbunuh kucing. Ya nggih. Ini membunuh binatang buruan dengan sengaja. Lah niki sing penting. Dan juga menebang, memetik, mencabut pepohonan. Wah neng kono saiki ngerti, wah ijo royo-royo gitu. Tangannya ngeratil tenanan. Wah coba kita coklek. Nah, gitu kan. Utawa jabut. Wong ndek ben kelopon tau ngono yo lali ora entuk. Alhamdulillah. Nggih. Godaan niku nggih. Damnya napa? Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang buruannya. Angel lho niki. Misale mateni unta kudu nganggo unta, sapi nganggo sapi. Wedhus kambing. Wah, mohon maaf nggih sebutannya. Memberi makan fakir miskin sebanding dengan harga binatang buruannya. Wah, niki mungkin dihitung nggih. Jadinya berapa gitu, dihitung dulu. Atau berpuasa. Ini puasanya juga dihitung nanti senilai buruan itu, nggih. Lanjut Pak, niki dasare Al-Maidah surat keempat, surat kelima ayat 95. Saya baca saja artinya nggih. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Cetha, jangan membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Kudu padha. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai had yang akan datang, yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Dah niki pokoknya mung nerangke dendone podo karo sing dibunuh. Insyaallah kita enggak akan mengalami ini ya Bu ya. Sing apik-apik wae. Lanjut Pak. Nah, bersetubuh dengan suami istri. Iki godaan niki. Gangguan tenan niki masane. Nek ora nggih, termasuk pelanggaran yang berat, bahkan bisa membatalkan ibadah hajinya atau hajinya tidak sah. Lah mengke enten keterangane sithik. Damnya apa? Menyembelih unta. Nek ora enek tidak bisa, tidak ada menyembelih sapi. Nek ora enek sapi, menyembelih kambing. Saiki aku muni kambing ora wedhus. Menyembelih 7 ekor kambing. Bila tidak mampu memberi makan fakir miskin di Mekah senilai seekor, bener apa ora niki mungkin ben dijelaske Pak Kiai nggih. Nah, terus niki dihitung jumlah berpuasanya itu, makanya terkait hitungannya nggih. Lanjut Pak. Terakhir niki. Niki sok-sok sing gawe marake debatable juga. Ning saya akan memberikan yang aman saja. Nggih.
yang aman bagi Bapak Ibu sekalian. Saya baca Bu nggih, ini tahallul haji loh ya, tahallul haji. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum wa halaktum, waduh racetha, faqad halalakum tibu wasiyabu wa kullu syai'in illan nisa. Ilan nisa. Nek diartek kita ya kecuali wong wedok. Nek kecuali wong wedok berarti bersetubuh. Nah ini hadis dari Aisyah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian telah melempar jumroh akobah dan menggundul kepalamu, maka telah halal bagimu parfum, pakaian biasa, segala sesuatu yang membatalkan, yang dilarang, halal semua kecuali bersetubuh. Wah ini kecuali bersetubuh. Neng nek wis tahallul umroh ndak masalah. Habis tahallul umroh ya, itu mau melakukan ini nggak masalah. Ya, setelah tahallul umroh. Tapi untuk tahallul haji ya walaupun boleh, nah tapi ada rambu-rambunya Bapak Ibu yang saya hormati. Saya 2004 kemaki Bu sama Pak Kiai Subari. Kemaki tenan saya, sok-sok gitu. Wah, keluar dari lift itu ada tulisan kamar barokah 50 real. Wih, iki opo iki? Saya tanya berarti jebulanan nyepai dinggo yang bersuami istri untuk melakukan karepe ngono lho karepe. Oh, hubungan intim ya, hubungan intim. Saya kemaki ngomong karo panitiane malah diguyu. Lah waktu itu ngerti saya bar tahallul umrah ya tetap ora entuk berhubungan suami istri. Ternyata setelah tahallul umrah itu boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, ada hadisnya juga. Tapi hadis yang saya ambil di sini hadis yang tahallul awal untuk haji. Nah, ini sering dibicarakan, jadi gegeran. Mas, saya memberi opsi solusi yang aman saja. Bersetubuh sebelum tahallul awal, oh hubungan intim. Sebelum tahallul awal, itu lawang urung rampung kok. Lempar jumroh we urung. Gundul durung. Beleh ya urung, malah melakukan hubungan intim. Damnya berat, sangat berat antara lain tadi itu. Kemudian hajinya batal atau tidak sah. Rasah iki. Ini dilewati saja. Oh neng kono niate ibadah rarane pikirane ngono, gitu. Ya toh Bapak Ibu, Bapak itu senyum. Niate ibadah. Ini dilewati saja. Wis rasah. Abot dame berat, kajine ora sah, kudu kaji meneh. Ora sah. Ini yang saya beri kuning ini karena ya ada yang berpendapat, ada yang ini berhubungan setelah tahallul awal dame yo abot berat tadi, tapi hajinya tetap sah. Ini kan ijik repot toh ya. Wong durung tawaf ifadah lagi lempar jumroh karo gundul ya toh, karo mbeleh damnya. Kok wis ngelakoni tetep kena dam, tur hajinya sah ning rekoso ning awak gitu. Nah, sing paling penak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya beri hijau. Ya. Artinya tahallulnya sudah, kemudian lempar jumrohnya sudah, menyembelih dam nusuknya sudah, kemudian tawaf ifadohnya sudah, tawaf dan sa'i. Lah itu yang paling enak. Artinya kita sudah tahallul
sani. Lah itu bebas Bapak Ibu. Bersetubuh setelah tahallul sani tidak ada dam. Memang sudah bebas. Hajinya sah dan nikmat serta aman. Oh, gitu pun penak niku. Jadi nek kepingin aman nganggo sing tahallul sani, gitu. Wis tawaf ifadah komplit lengkap. Nah itu. Ini memang di sini ini ya. Tapi sekali lagi yang tindak ke sana itu nggak bakalan mikir sing rofas husuk karo jidal, gitu. Sing penting ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jane masih panjang Bapak Ibu rinciannya tentang dam ini. Nah, nanti biar Bapak Ibu kalau gini tok besok tidak ada pertanyaan pas pendalaman, gitu. Ya besok takok ke. Berpuasa itu berapa hari? Di mana? Nek puasa 3 hari di Mekah, yang 7 hari di rumah itu kapan? Piye ya gitu, nanti biar Pak Kiai Subari ya. Ya, itu. Jadi biar lengkap, karena kemarin prosesnya haji semuanya sudah rampung semua. Insya Allah Bapak Ibu juga sudah mulai hafal. Dirjen Haji dan Kemenak sudah ketemu dengan Kementerian Haji Saudi Arabia. Insya Allah kuotanya haji Indonesia 221.000 sekian. Berarti kembali seperti semula. Jawa Tengah kurang lebih 29 sekian. Nanti dibagi daerah di Jawa Tengah. 29.000 diporo 30 berapa daerah nggih? 35 daerah. Wis dihitung kira-kira piro itu. Nah, terus Solo entuke piro dereng ngerti nggih ta? Nek aku matur nang kene entuke sithik terus aku katut ora ya. Nah, sing penting donga ben katut gitu nggih. Ini sekilas saja mengawali, nanti biar dilengkapkan atau disempurnakan oleh Pak Kiai Subari. Lanjut Pak. Oh habis. Doa. Semoga menjadi haji mabrur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mboten pamer foto loh Bapak Ibu nggih, nyuwun pangapunten. Ini penutup soalnya niki hari terakhir ketemu ya toh. Walaupun setiap hari masih ketemu di sini atau nanti pada saat pendalaman dan pada saat peragaan nggih itu. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya, kalau baik itu dan benar insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kekurangan memang karena kemampuan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian selalu sehat walafiat, ya Bu. Sehat walafiatnya cek rutin kesehatan. Nyun sewu Abah Nasir, ini khusus Abah Nasir aku harus minta maaf. Tapi kalau untuk jamaah yang enyahkan rokok. Ya ojo udut ya, kecuali Abah Nasir ya. Kemudian yang ketiga, D-nya diet yang seimbang. Makan minumnya Bapak Ibu diatur. Termasuk terus cerdik tadi kan, fisiknya juga dijaga dengan olahraga, ya. Kemudian istirahat yang cukup. I-nya istirahat yang cukup. Kemudian K-nya angel dhewe niki. Napa? Kelola stres, ajar sabar, ajar ora kerep nesu dan lain sebagainya. Nggih, cerdik Bu, Bapak Ibu, itu persiapan yang minimal untuk kita semuanya. Insya Allah ilmunya Bapak Ibu sudah mendapatkan semua. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.